Halo Sinemania, jumpa lagi sama aku di channel Saturday Story Club. Pada kali ini aku mau mereview film Expendables 4. Mau tahu review filmnya? Stay tune review aku sampai selesai ya. To choose this life. Expendables 4 adalah film action Amerika yang merupakan film sequel dari film sebelumnya. Film ini disutradarai oleh Scott Wag dan untuk skenario ditulis oleh Kurt Wimmer dan juga Ted Degerhardt dan juga Max Adam. Adanya sebuah misi di mana para Expendable dikirim ke Libya untuk menghentikan aksinya Rahmat untuk mencari peledak nuklir untuk dijual kepada teroris yang masih menjadi misterius yang bernama Ocelot. Pada misi kali ini, tim Expendable dipimpin oleh Barney. Saat terjadinya perkelahian antara pasukan Rahmat juga Barney, tiba-tiba Rahmat menembak pesawat yang ditumpangi oleh Barney, yang menyebabkan Barney mati di tengah pertempuran. Misi gagal karena Lee Christmas pergi meninggalkan misinya untuk menolong Barney yang ternyata Barney sudah tidak bisa ditolong kembali. Konflik mulai terjadi saat agen CIA Mars mengatakan bahwa akan ada misi selanjutnya untuk membalas kematian Barney dan memperbaiki misi yang telah gagal. Tapi Lee Christmas dikeluarkan dari tim karena telah melanggar protokol saat misi pertama. Christmas mulai hancur hatinya karena tidak bisa menjalankan misi. Expendables 4 menampilkan adegan action perkelahian dan tembak-menembak dengan pasukan musuh. Adanya plot twist yang menurutku agak sedikit dipaksakan sih di bagian akhir cerita. Dan juga dalam durasi penayangan selama 104 menit ini tidak menyentuh sensasi emosi. Walaupun ada adegan-adegan yang harusnya menyentuh emosi penonton. Tapi ternyata filmnya itu tidak ke transfer. Baik itu adegan percintaan ataupun film persahabatan antara Lee Christmas dan juga Barney Ross. Walaupun begitu, tampilan action pada film ini cukup bisa dinikmati karena tampilan action berkelahi cukup baik ditampilkan. Dalam penayangan film ini mendapatkan 49 juta dolar dengan anggaran awal 100 juta dolar. Sebenarnya untuk film prequelnya The Expendables 3, masa depan Expendables itu agak diragukan sih karena sempat terhenti dalam beberapa tahun lamanya. Dan untuk film baru yang dirilis tahun 2024, The Expendables 4 akan menjadi penutup film The Expendables. Jika dengan Expendables 3, film sequel ini lebih cukup seru. Sinemania yang ngefans sama Sylvester Stallone ataupun Jason Statham bisa bernostalgia dengan menonton film ini. Dan memang kelebihan film ini adalah adegan action yang tentunya baik. Expendables 4 menampilkan alur cerita yang cukup sederhana apalagi dengan tokoh villain yang sangat menjadi misterius yang mati dengan mudah. Cerita lebih berfokus pada Lee Christmas dan petualangan yang harus ia lalui. Expendables 4 menampilkan gambar jelas, jernih, tapi sedikit kurang pada sentuhan CGI-nya sih. Setting tempat di Thailand, pertempuran dengan tentara bayaran Rahmat, kapal Amerika, lautan, ataupun sebuah kafe tempat berkumpulnya para Expendable yang menambah sensasi hiburan yang menyenangkan. Sebenarnya, para aktor ataupun aktris yang bermain pada film Expendables cukup bagus dalam segi akting. Hanya saja belum menemukan suatu chemistry antara satu dengan yang lainnya. Jason Statham berperan sebagai Lee Christmas, komando kedua setelah Barney. Dia merupakan aktor Inggris. Jason lebih dikenal sebagai aktor yang memainkan film dengan konsep thriller dengan karakternya yang tangguh dan juga keras. Dan pantas aja sih untuk action, Jason Statham di film Expendables bagus karena dia banyak berlatih seni bela diri, karate, bela diri Tiongkok, kickboxing. Perannya dalam Expendables 4, dia memiliki peran sentral dalam film ini, tetapi masih dirasa sedikit kurang menguras emosi saat menontonnya. Kalau action sih jangan ditanya ya. Sylvester Stallone yang memerankan Barney Ross sebagai pemimpin tim Expendables. Untuk film Expendables 4 sebenarnya merupakan penampilan terakhir dari Sylvester, sehingga memang di film terakhirnya penampilannya terbatas sekali. Sylvester Stallone merupakan aktor Amerika dan juga pembuat film dan sudah merintis karir sejak lama dimulai tahun 70-an. Andy Garcia sebagai Ocelot, dia merupakan seorang villain misterius yang identitasnya ternyata diketahui di bagian akhir cerita. Tapi sayang sekali menurutku masih kurang antagonisnya untuk memerankan tokoh villain. Dan kematiannya yang begitu mudah. Aku kira saat keluar nama Ocelot dalam daftar pencarian Expendable, yang terbayang itu adalah sosok yang menyeramkan, jahat, karena seorang teroris ternyata di luar ekspektasi. Padahal kalau misalnya ada sedikit aja adegan action yang ia lakukan, mungkin akan terasa lebih berwarna. Iko Uwais sebagai Rahmat, kali ini aktor Indonesia masuk ke Hollywood. Menurutku action yang dilakukan oleh Iko Uwais udah cukup baik. Memang terlihat bahwa Rahmat itu adalah orang Asia yang terlihat dari logat Inggrisnya sih, dan jempol untuk actionnya dari Iko Uwais. Memang ada satu aktor Asia lagi dan satu aktris yang bermain di Expendables 4, yaitu Tony Jaa sebagai Decha dan Levi Tran sebagai Lash, yang merupakan aktris model Vietnam Amerika.
Expendables 4 menampilkan ending dengan happy. Akhirnya semua tantangan yang harus dihadapi oleh para tim bisa terselesaikan berkat kerjasama yang kuat. Tetapi di bagian akhir cerita memang ternyata adanya bagian plot twist tertentu yang ditampilkan di bagian detik-detik penghabisan film. Rating Rotten Tomatoes 14% untuk Tomatometer dan audience score 71%. Rating IMDb 4,9 dari 10 dan rating pribadi aku 6 dari 10.